Saya pikir persoalan kasus PIK 2 ini ya, yang sudah berlangsung secara masif kurang lebih 1 tahun, ini kan yang sering kita tunggu adalah apa yang dikatakan kehadiran negara ya dalam kasus ini, dan sampai detik ini kita belum melihat secara nyata kehadiran negara dalam menuntaskan, sehingga terjadilah pertemuan Presiden Prabowo dengan para taipan ya, para oligarki tersebut, yang pertemuan itu dikatakan tertutup sehingga kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Nah, dengan fakta seperti itu kan terlihat bahwa bagaimana Prabowo sebagai presiden tidak bisa memberikan ketenangan kepada rakyat bahwa beliau benar-benar ingin menuntaskan PIK 2 sebagai masalah yang berat ya. Kenapa saya sebut masalah berat? Karena yang terutama ya, proses yang kita lihat sampai saat ini, PIK 2 itu bukan soal transaksi tanah, tetapi adalah perampasan hak-hak rakyat, perampasan tanah yang dilakukan oleh sewenang-wenang oligarki Aguan dan Antoni Salim CS ya. Kemudian yang paling krusial lagi bahwa harus kita pahami, PIK 2 itu adalah juga merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini yang sering tidak masuk ya, pemahamannya secara rigid pada rakyat, sehingga bisa terombang-ambing ya rakyat di bawah yang saat ini kabarnya antek-anteknya Aguan bermanuver sehingga rakyat Banten bisa dibilang saat ini terbelah antara yang terpengaruh oleh iming-iming dari antek-anteknya Aguan dan yang lainnya tegak lurus untuk membela kedaulatan rakyat Banten. Jadi Presiden Prabowo sebagai presiden yang saat pidatonya ya, sebagai presiden itu mengatakan dengan tegas tidak boleh ada permukiman eksklusif, tidak boleh ada negara dalam negara. Apakah Prabowo sebagai presiden, mantan komandan ya, Kopassus ya, di militer, nggak paham soal negara dalam negara? Ini kan sangat naif gitu ya. Masa kita rakyat Indonesia harus ngajarin presiden apa sih itu negara dalam negara? Kan tidak mungkin. Dan tadi bahwa merongrong kedaulatan negara ini jadi sangat penting. Kita tidak tahu berapa ini masa ke depan, bisa jadi sebagaimana viral soal proses Singapura jadi sebuah negara ya, mulai dari reklamasi dan seterusnya sampai berpisah dari Malaysia saat itu. Nah, apakah kita akan membiarkan sebagian dari tanah negara ini kemudian menjadi negara dalam negara yang kita tidak tahu apa nama negara tersebut? Ya, bisa jadi negara Indochina. Nah, ini betul-betul saya pikir rakyat harus paham dan rakyat harus membela dirinya, harus solid, harus kompak ya, untuk menuntut ya, apa yang diucapkan Presiden Prabowo dalam pidatonya bahwa akan membela rakyat miskin dan seterusnya. Ya, kasus PIK 2 dengan dimunculkannya RPJMN 2024-2029 ya, saya pikir itu sikap yang tidak tegas ya, dari seorang presiden dalam memimpin pemerintahan ya, walaupun bisa diasumsikan PSN PIK 2 sudah tidak ada dan PIK 2 tidak dimasukkan, tapi secara hukum saya pikir seorang presiden harus mengatakan kalau memang tidak setuju, keluarkan perpres, keluarkan SK yang menyatakan hentikan total PIK 2 ya, dalam segala kegiatannya, dan kembalikan yang tanah-tanah rakyat sudah dirampas kepada rakyat, dan rakyat saya pikir memang berhak untuk melakukan perebutan kembali terhadap hak-hak tersebut. Nah, ini biar jelas, jangan dibuat ngambang sampai seperti tadi Pak Narko bilang bahwa rakyat akan melakukan tindakannya sendiri. Apakah negara ini tidak punya hukum? Apakah presiden ingin menjadikan hukum rimba yang berlaku di negara ini? Dan kita lihat riak-riak atau fenomena untuk melakukan bahasa dalam tanda kutip
ya, pembangkangan kepada negara bisa saja terjadi yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Kenapa? Karena rakyat saat ini sudah miskin dan dimiskinkan. Ya, dalam sejarah Indonesia kemiskinan yang ada itu adalah bukan kemiskinan asli, tapi kemiskinan struktural yang dilakukan oleh sebuah rezim. Ya, jadi saya pikir Aguan dan Othman Salim CS itu harus dilakukan penangkapan dan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Dan ini tentunya tidak menghilangkan bahwa ujung atau awal dari persoalan PIK 2 adalah kebijakan Jokowi sebagai presiden yang memberikan keleluasaan kepada PIK 2 untuk melakukan pengembangan tanah-tanah yang dimiliki. Selain itu bisa jadi ya tahun atau pertengahan 2023 ya, Jokowi dan Xi Jinping melakukan MOU di Chengdu dengan 8 poin. Nah, kita tidak tahu, mungkin dalam 8 poin itu terjemahannya adalah persoalan PIK 2 ini terus berkembang, nggak boleh dihentikan. Ya, kita tidak tahu. Nah, ini menjadi pertanggungjawaban Prabowo sebagai presiden untuk meninjau kembali atau membatalkan perjanjian Chengdu. Nah, ini saya pikir menjadi satu hal yang penting yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, dan mereka berhak untuk merebut kembali kedaulatan yang telah dirampas oleh Aguan CS.